Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Saputri dari kelas 11 IPS 1. Apa itu riba? Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang disebabkan kepada peminjam. Secara etimologi bahasa Arab, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan azaziyah. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan. Sementara itu dari segi terminologis makna istilah, pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Macam-macam riba. 1. Riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Contoh, cincin emas 22 karat seberat 100 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. 2. Riba kordi. Riba kordi adalah meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Contoh yaitu pemberian utang sebesar 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. 3. Ribayat. Ribayat adalah akad jual beli barang jenis dan sama timbangannya namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Contohnya penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan beberapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. 4. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contohnya ketika pembeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Semuanya harus dibayar dengan kualitas yang sama. Contohnya, utang uang rupiah dibayar dengan rupiah, utang emas dibayar dengan emas, dan utang beras dibayar dengan beras. Memberi hutang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Rukun hutang piutang. 1. Berpiutang dan berutang. 2. Adanya harta atau barang yang akan diutangkan. 3. Ucapan kesepakatan. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Contohnya, seseorang meminjamkan sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda tersebut kembali ke nasabah. Dasar hukum sewa menyewa dapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan menyewa harus telah baligh dan berakal sehat. 2. Sewa menyewanya dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena terpaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak meminjam. Ialah memperbolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah mengambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak merusak zatnya. Pinjam meminjam di dalam Islam adalah aktivitas yang boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan orang yang meminjami maupun dipinjami, baik dengan cara mutlak atau tidak terkait waktu maupun dibatasi oleh waktu. Rukun dan syarat dalam pinjam meminjam yaitu al-mu'ir yang meminjamkan, al-musta'ir yang minta dipinjamkan, al-musta'ar barang yang dipinjamkan. Kemanfaatannya mubah
sighah ucapan yang menunjukkan peminjaman. Contoh pinjam meminjam. 1. Meminjamkan mobil untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. 2. Meminjamkan uang untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak mampu tetapi sudah bekerja. 3. Meminjamkan barang yang sangat dibutuhkan untuk peminjam tersebut. Syikroh. Secara bahasa kata syikroh atau perserosan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah syarah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syikroh. 1. Dua belah pihak yang berakad atau akidani. 2. Objek akad yang disebut juga maqud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Macam-macam syikroh. Syikroh inan adalah syikroh antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja atau amal dan modal. Syikroh ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan jima sahabat. Contohnya, A dan B sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis berkaitan komputer dengan membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syikroh tersebut. Dalam syikroh jenis ini modalnya disyaratkan harus berupa uang. Syikroh badan. Syirkah badan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti menulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu ini. Contohnya A dan B sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan A mendapatkan besar 60% dan B sebesar 40%. Dalam cerita ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian tetapi boleh beda profesi. Syirkah wujud. Syirkah wujud adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah serta antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Contohnya, A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujud dengan cara membeli barang dari seseorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Syirkah mufawadah adalah syirkah serta antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan dua jenis syirkah di atas. 5. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menjadi akan suatu model dan pihak lain yang menjadi pengelola atau pengusaha. Sako, muzara'ah, dan mukhabaroh. Musakodah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik menyerahkan kepada petani agar dipelihara. Hasil panen nanti akan dibagi dua menurut persentase ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah dan mukhabaroh. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani menggarap. Dalam kerjasama ini benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukhabaroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani menggarap. Dalam kerjasama ini benih tanaman yang berasal dari milik lahan. Bangan.
Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ini ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan bank, membantu masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun meminjam baik berupa uang maupun barang lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Bank konvensional. Bank adalah bank yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. 2. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, seperti mudharabah, musyarakah, wadiah, qoradul hasan, dan murabahah.